di kelas online Bali Floris. Bersama saya Mei, sekaligus tutor dan owner dari Bali Floris. Dan saya juga nggak sendirian pastinya, saya bersama asisten Floris Salsa. ya. Kali ini kita akan belajar cara arrangement atau merangkai bunga di basket atau keranjang rotan. Nah, di video ini, di kelas kali ini akan ada banyak tips dan trik yang akan kita berikan, kita share. Jadi kalian jangan skip videonya ya. Oke Sobat Baflo, nah sebelum kita memulai arrangement, memulai kelas, tentunya kalian wajib untuk mempersiapkan bunga-bunga yang ingin kalian gunakan. Betul begitu kan Salsa? Nah, untuk peralatannya kita pastinya akan menggunakan basket yang seperti ini. Kalian bisa menggunakan segala jenis macam keranjang, mau yang ada yang coklat itu atau mau yang full, terserah kalian mau model yang seperti apa. Tapi kali ini kita akan gunakan yang model seperti ini. Jadi ada dua handle di sisi kanan dan kirinya. Juga tentunya karena kita akan menggunakan fresh flower, jadi kita butuh yang namanya oasis basah yang sudah kita basahi terlebih dahulu dari semalam. Gunting ini adalah wajib buat kalian yang mau arrangement flower, wajib punya gunting. Kalian bisa menggunakan gunting kertas dan juga gunting bunga. Cuma di sini saya prefer pakai gunting seperti ini. Oke, dan juga tentunya ada plastik seperti ini. Kalian bisa gunakan plastik segala macam, cuma di sini kita pakai plastik seperti ini, dan juga ada kertas. Nah, kertas ini nanti akan saya kasih tahu fungsinya buat apa. Nah, untuk kertas kalian bisa pakai kertas apapun, yang penting kalau bisa silikon yang bisa tahan air. Seperti itu ya teman-teman. Dan juga di sini ada bunga-bunga. Di sini kita punya beberapa macam bunga, tapi kita nggak akan pakai semua bunga ini ya. Tentunya hanya beberapa bunga yang sekiranya cocok untuk arrangement. Dan karena di sini kita mau bikin flower basket yang paling banyak diminati atau yang dibeli orang, tentunya kita akan menu wajib di flower basket ini adalah bunga mawar. Nah, di sini ada mawar putih dan ada mawar merah. Kita akan gunakan mawar merah. Ya, kita akan gunakan satu warna merah. Nanti kita akan kombinasi nih warna mawar merah ini nih cocok dengan bunga warna apa saja. Seperti itu ya Salsa. Oke, nah next video kita akan langsung memulai. Jangan lupa, jangan di skip. Oke? Oh ya teman-teman, sampai lupa ya, untuk video, untuk peralatan itu kalian jangan lupa pakai cutter ya. Ini cutternya. Nah, cutter ini tujuannya selain untuk memotong plastik dan kertas, juga digunakan untuk memotong oasisnya. Nah, step pertama kali ini kita wajib menyiapkan flower basketnya dan juga oasisnya. Caranya yakni, nah ini gimana Salsa caranya bisa ditunjukkan. Kalian pastikan dulu di sini ada plastik. Kenapa sih kita kasih plastik dulu di sini? Supaya flower basketnya itu basketnya, keranjangnya ini nggak basah. Jadi wajib ada plastik. Bisa dilihat, diukur dulu kita butuh berapa. Kamu masukin ke sini dulu. Nah, seperti ini. Ini di sini udah bisa. Kita lihat dulu ini sampai seberapa nih kita motongnya. Batasnya itu agak lebih tinggi, sekitar 1 cm saja. Jadi jangan terlalu tinggi, tapi 1 cm saja dari basketnya, dari keranjangnya. Agak lebih tinggi segini ya saya. Ini bisa dipotong dari sini. Ini tingginya segini. Nah, di sini kan masih banyak space yang kosong. Oh, salah ya, ini begini, sorry. Space yang kosong nih. Kalau kalian lihat di sini, ini masih ada space yang kosong. Nah, untuk menutupinya kita akan tutupin dengan oasis-oasis. Jadi kita masih menggunakan oasis di sekitar ini untuk menutupi sela-sela yang ada di sini. Nah, sebelum kita memulai yang ini, nah ini dia fungsi dari kertasnya. Di sini kita menggunakan flower basket yang ada lubangnya. Nah, ini kan berlubang-berlubang.
Nah ini kan kalau semisal kita pakai plastik ini, itu kan akan kelihatan warna hijaunya. Nah kalau kalian is okay dengan warna hijau, kalian skip step ini. Tapi kalau kalian ngerasa no, aku nggak mau oasisnya kelihatan, kalian bisa tutupin dengan kertas silofon. Nah di sini kita pakai silofon. Saya mau di dalamnya itu warna putih. Jadi kalian tinggal ditutupin seperti ini. Pastikan kalau ini di atasnya gini ya teman-teman. Kalian tutupin begini ini. Oke, jadi ditindihin dengan kertas silofon supaya tidak sampai memperlihatkan oasisnya. Nah baru setelah itu pakai masukkan oasisnya. Nah seperti itu teman-teman. Ini tips ya buat kalian yang punya keranjang yang banyak lubangnya. Tapi kalau kalian ngerasa no, I'm okay dengan oasisnya kelihatan, skip aja yang step tadi. Tapi kalau kalian ngerasa oke, aku nggak mau memperlihatkan oasisnya, kalian bisa tutupin dengan kertas silofon. Kalau bisa pakai silofon atau kertas yang semi plastik supaya bisa tahan air. Itu ya teman-teman. Selanjutnya kita mulai untuk menutupi bagian sisa-sisa yang kosong seperti ini. Nah, kita tutupin dengan oasis yang lainnya. Jadi pastikan jangan sampai ada oasis, ada space yang kosong ya, supaya saat kalian arrangement bunganya itu lebih mudah. Oke, setelah kalian sudah selesai dengan oasis, jangan lupa dipotong ya. Dipotongnya itu paling bawah supaya usahakan jangan sampai kelihatan plastik dan kertasnya. Dipotong yang rapi seperti ini. Semuanya ya untuk potongannya. Oke Sobat Buffalo semuanya. Nah kalian sudah selesai dengan step memasukkan oasis ke keranjang. Nah ini bentuknya seperti ini ya teman-teman. Nah di sini masih ada, kita kasih agak lebih tinggi sekitar 1 cm aja. Jadi jangan terlalu tinggi juga supaya arrangementnya kalian tuh lebih kelihatan cantik. Dan juga jangan terlalu pendek karena nanti jadinya bunga-bunganya itu jadi harus masuk ke sini. Jadi kalau bisa sedikit lebih tinggi dari keranjangnya seperti itu ya. Oke, next kemudian ini bunga-bunga yang sudah saya siapkan. Untuk saat ini kita menggunakan bunga ini yang ada di meja. Nah untuk menu utama di flower basket kita kali ini, saya akan menggunakan bunga mawar merah seperti ini. Nah ini kita mawarnya saya pakai mawar merah batang panjang. Jadi bunganya ini lebih bagus ya, dan juga batangnya lebih panjang dan lebih kuat. Jadi kita gunakan yang ini. Ini saat ini kita pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tangkai mawar merah. Ini mawarnya lagi cantik-cantik. Ini mawar lokal ya. Dan juga ada second main flower kita, yakni adalah garbera. Nah garberanya saya pakai 2 tangkai. Ini jadi seperti ini, kayak warna kuning. Juga ada aster Bandung, ini kayak gini ya, warna kuning juga. Juga ada filarnya kita pakai peacock putih. Dan untuk daunnya saya pakai daun mimosa. Ini dia daun mimosanya. Oke, kita lanjut ya. Nah
Untuk step pertama saya ini tips ya buat kalian yang ingin arrangementnya itu kelihatan mewah, lebar, tapi tidak ada banyak bunga. Itu step pertama yang harus kalian lakukan adalah menyiapkan daunnya. Jadi kalian masukkan daunnya dulu sebelum bunganya. Oke, jadi saat daunnya sudah kelihatan penuh di sini, jadi kita bisa masukkan bunga utamanya. Jadi itu untuk meminimalisir penggunaan bunganya. Oke. Ini saya pakai mimosa. Kita akan taruh di bagian depan sini. Kita potong mimosa sekitaran ini ya. Yang ini juga. Dan jangan lupa untuk mimosa itu daunnya itu cantik bagian atasnya. Jadi utamakan yang bagian atas ini tuh bisa kelihatan di bagian paling depan. Seperti ini, jangan lupa kita ambil. Kita taruh di bagian sini ya, bagian masukkan ke sebelumnya ke sini di bagian bawahnya handle-nya keranjang, biar taruh di sini. Yang ini juga taruh di sebelah sini. Ini kelihatan simetrisnya. Setelah itu bagian paling depannya juga. Untuk bagian paling depan, daun yang bagian paling depan itu lebih pendek dari bagian kanan kiri dan bagian belakang. Kenapa? Supaya kelihatan nanti bunganya. Jadi jangan terlalu pendek tapi juga jangan terlalu panjang. Oke, kita buat hadap ke depan seperti ini. Dan bagian depan kita tambahin lagi daun bagian depannya. Saya mau yang cantik. Saya butuh yang bagian paling depan di sini. Oke. Taruh di bagian sini. Oke, tambahin lagi. Terus kemudian kalau untuk bagian belakangnya kalian bisa pakai yang sisa-sisa yang seperti ini. Nah, tapi jangan lupa diambil daunnya, hanya disisakan seperti ini. Mimosa ini daun yang cantik, itu hampir mirip kayak silver dollar, nggak mirip sih, cuma saya biasanya menggantikan silver dollar kalau misal rangkaian itu harganya under 200.000, saya ganti silver dollar dengan mimosa karena ini cantik tapi juga gampang layu. Jadi saat kalian membeli mimosa seperti ini, pastikan kalian cepet-cepet pakai arrangementnya, jangan terlalu lama karena mimosa ini cepet layu. Kalau di bagian sini ya teman-teman, ini agak menyerong ya teman-teman, seperti ini. Kalau kalian ngerasa kayak aduh ini kurang, nah ini ya, bunga itu punya karakter yang berbeda, walaupun itu satu jenis kadang karakternya itu berbeda-beda. Jadi kita harus bisa menyesuaikan karakter bunga setiap bunga seperti itu. Jadi kalau bunganya agak menyerong, kita harus menyesuaikan, kita mengikuti moodnya si bunga itu. Bunganya lagi menyerong kemana nih, kita ikuti. Jadi bagian belakangnya itu lebih tinggi dan saya buat agak naik begitu ya teman-teman. Nah setelah selesai seperti ini baru kita isi di bagian tengahnya. Nah tengahnya ini kita bisa isi dengan random ya, yang penting kalian bisa menyesuaikan. Seperti ini kita bisa isi di bagian sini, bagian depan. Terus juga kita ambil bagian ini juga. Jadi jangan yang terlalu tinggi, kalian harus sesuaikan. Ini kalau di sini pendek, di sini lebih tinggi. Jadi dia biar menyusun dari bawah ke atas itu dari pendek ke tinggi.
daun-daun mimosa ini jangan sampai kalian buangin semua ya. Kalau misal di bawahnya masih banyak daun, ini masih bisa digunakan, hanya saja kalian harus pintar-pintar naruh posisinya di mana. Nah ini tuh daunnya juga cantik. Akan tambahin lagi daun mimosanya karena kurang satu. Tadi kita pakai 2 tangkai daun mimosa. Nah ini kita tambahin lagi, kita coba 1 tangkai lagi. Nah, usahakan kalau di bagian tengah itu jangan terlalu tinggi ya teman-teman, biar daun bunganya itu bisa kelihatan, main flowernya bisa kelihatan cepat. Saya tambahkan 1 lagi untuk daun mimosanya. Oke, jadi seperti ini. Saya tambahkan 1 sedikit lagi di bagian sini. Jangan lupa kalau ada daun yang jelek atau apa, kalian ambil aja ya. Jadi jangan dikit karena itu akan bikin bunganya, akan mempengaruhi bentuk bunganya. Kita taruh di tengah sini. Oke, tada, rangkaiannya sudah jadi. Yang untuk step daun mix. Nah kemudian setelah itu baru kita mulai penataan bunganya. Oke, kita akan menggunakan bunga mawar terlebih dahulu ya teman-teman. Ini kita ada mawar merah. Kita conditioning dulu. Nah bunga mawar ini itu tuh kan bunga paling cepat layu, jadi kita wajib untuk conditioning bunganya. Cara untuk mengconditioning bunganya itu yakni kita harus potong menyerong seperti ini, kurang lebih sedikit saja kalau semisal itu mau ditaruh di vas. Jadi jangan selalu dipotong panjang sebelum kalian arrangement. Oke, dan juga daun-daunnya ini harus kalian ambilin, sisakan sedikit aja, entah itu 2 atau 3 tangkai. Oke teman-teman, untuk step awal sebelumnya kita akan menggunakan teknik triangle ya teman-teman. Jadi kita pastikan kita mau memasukkan bunga untuk pondasi awal, yakni kita akan membuat segitiga dulu di bagian depannya. Oke, segitiga ini fungsinya apa? Ini adalah pondasi saat kita akan arrangement dengan bunga yang lain. Kita akan jadi tahu mau ditaruh di mana untuk bunga-bunga selanjutnya. Oke, nah untuk membuat triangle atau segitiga itu kalian gak harus yang segitiga seperti ini. Usahakan ada yang bagian pendek, medium, dan agak lebih tinggi. Nah itu bisa ditaruh di bagian depan, di tengah, dan di bagian belakang. Yang penting akan menunjukkan itu ada segitiga triangle-nya. Oke, di sini saya akan membuat di bagian depan dulu. Segitiga bagian depan saya mau taruh di bagian bawah. Nah, biar ada kelihatan mawar di bagian sini. Untuk bagian segitiga titik pertama yakni di sini. Kemudian kita akan menggunakan titik kedua. Ini agak sedang ya. Sedang tingginya, kita bisa pakai segini. Kita bisa taruh di bagian sini. Oke, agak ke belakang. Jadi jangan disamakan barisnya, tapi harus agak ke belakang seperti ini. Oke, dan untuk yang bagian 3 kita ambil yang lebih tinggi ya. Ini lebih cantik. Ini harus lebih tinggi, kurang lebih segini. Kita dimundurin lagi bagian seperti ini ya teman-teman. Jadi ini adalah pondasi triangle. Kalau semisal kayak gini bisa dibentuk segitiga. Ini adalah pondasi kita.
Oke, jadi untuk awal kalian bikin pondasinya dulu. Setelah itu baru kalian bisa taruh di bagian mana untuk mawarnya. Oke teman-teman. Nah, kita buat lagi di bagian sisi sebelah sini. Bagian sini karena saya mau ada mawar juga sebelah sini. Dan kalau semisal ini di depan, usahakan kalau ini di bagian belakang, yakni lebih tinggi dari bagian depan ini dan menghadap ke depan. Sini juga taruh di bagian ini. Terus untuk bagian belakang, bagian belakangnya lebih tinggi ya teman-teman, biar ini satu lagi taruh di bagian tengah. Jadi mawarnya posisinya seperti ini. Triangle-nya masih kelihatan dan diambil sisi-sisi yang lain. Untuk kedua kita pakai garbera. Nah garbera ini aku mau jadiin line atau jadiin yang paling menonjol sebenarnya karena ini warnanya kuning. Ini aku mau taruh di bagian belakang. Kita potong. Nah untuk garbera ini kan soft tangkainya. Jadi kalian nggak bisa motong garbera dengan siku seperti ini karena akan gampang, takutnya nanti nggak kuat saat kita masukkan di Oasis. Jadi motongnya lurus seperti ini, lurus seperti ini. Nah, kita taruh di bagian belakang. Lebih tinggi dari bunga mawarnya. Kemudian ini juga ditaruh di sampingnya garbera, tapi lebih tinggi lagi. Ini agak dimajuin, dikit saja. Oke, kalau ini di belakangnya. Tada! Ya, jadi kayak line seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan pakai bunga aster sebagai bunga additional. Jadi kita akan taruh di bagian-bagian yang kosong ini. Karena kita sudah ada main flowernya, ada main flower rose dan juga ada lainnya adalah pakai garbera warna kuning. Sisanya kita pakai aster untuk sebagai additional flower. Nah, kalau misal ada yang kuncup kalian mau mekarin, bisa dimekarin pelan-pelan seperti ini. Yang penting kelihatan ada mekarnya seperti itu. Ini bisa ditaruh di bagian depan di tempat-tempat yang kosong ya teman-teman. Lupa kalau di depan itu yang paling pendek dan menuju ke atas. Nah teman-teman, saya itu paling suka memakai kuncup-kuncup seperti ini. Nggak saya buang karena ini itu cantik untuk filler. Jadi bisa ditaruh di bagian sini. Cantik kan, jadi jangan dibuang ya yang kuncup-kuncup karena itu masih terlihat cantik untuk dipakai. Ini untuk menutupi. Jangan lupa yang kalau kalian punya aster yang lebar-lebar seperti ini bisa ditaruh di bagian tengahnya. Kemudian kita ambil lagi. Nah ini kalau ada yang masih mekar kayak gini, bisa ditaruh di bagian sini. Ada yang mekar cantik.
gunakan ini juga. Oke teman-teman, nah ini sudah di step tengah ya, karena ini masih belum selesai. Di sini kalau kalian lihat, di sini ada mawar merah, ada garbera, sama ada aster Bandung. Nah karena tadi saya itu pengen ada kayak tema-tema sunsetnya, jadi saya akan gunakan bunga yang warnanya tuh orange orange burn atau orange gelap. Nah ini kita pakai puma. Nah ini pumanya, kita akan pakai satu atau dua tangkai. Nah untuk pumanya ini akan saya taruh di bagian sini yang sekiranya kosong. Nah ini bisa ditaruh di bagian sini, jangan lupa yang pendek di bagian depan ya. Kan? Terus juga masih ada satu lagi. Nah ini dia. Ini yang panjang akan saya gunakan semuanya. Yang panjang akan saya taruh di bagian sini. Terus juga ini akan saya masih gunakan bagian sini. Nah, untuk mengisi kekosongan di sini saya juga akan kasih puma lagi tambahan satu tangkai. Nah, ini tambah satu tangkai lagi untuk pumanya. Kita ambil yang cantik. Lalu di bagian sini. Sudah. Nah, setelah itu kita akan kasih filler ya, ini peacock. Ini fillernya. Nah ini karena ini fungsinya adalah filler, jadi hanya untuk ditaruh untuk melengkapi saja, jangan sampai terlalu banyak juga, dan jangan sampai kelihatan oasisnya. Saya taruh di sini di tempat-tempat yang sekiranya kosong. Jadi filler ini difungsikan untuk mengisi kekosongan hati kalian. Ya, itu bukan hati kalian ya, mengisi kekosongan di rangkaian kalian. Kalau kalian serasa menemukan yang kayak gini, suruh sini taruhnya mana, pelan-pelan aja, karena kan peacock ini tuh kan tangkainya kecil banget ya teman-teman ya, tipis banget, jadi mudah patah. Jadi kalian juga nggak bisa bener-bener yang push harus masuk, nggak bisa seperti itu. Jadi pelan-pelan aja, yang penting bisa masuk. Nah di sini kan masih ada kosong, kita bisa kasih peacock yang agak besar. Jangan lupa peacock ini karena kita hanya butuh bunga putihnya saja, yang tidak penting dibuang saja. Seperti kayak gini, daun-daun kayak gini dibuang saja. Seperti hidup ya teman-teman ya, kalau yang nggak penting di skip aja. Saya taruh di sini. Kita bisa tambahkan lagi di bagian sini.
lagi di bagian sininya, bagian sininya dengan juga. Mawanya nggak kelihatan, jadi kita bisa pindahin bunganya di bagian belakang sini. Mawanya di bagian sini. Karena mawanya itu adalah main vokal, jadi jangan sampai ditutupin. Oke. Udah cantik. Kalian kurang putih di bagian sini. Oke, ini masih ada beberapa bunga aster yang panjang-panjang tapi masih kuncup. Ini masih bisa kita manfaatkan. Isi kekosongan. Sudah jadi seperti ini. Oke teman-teman, jadi rangkaiannya sudah jadi. Nah, untuk finishingnya, untuk tahap terakhir, kita bisa kasih pita. Nah, saya pakai pita warna merah. Nah, pitanya ditaruh di bagian tengahnya flower basket ya teman-teman. Dipita sesuai seperti biasa. Kalau untuk pita, saya lebih suka pita yang agak panjang, memanjang. Itu karena kalau ada rumbainya itu kelihatan cantik ya teman-teman. Nah, ini ikat seperti biasa. Jangan lupa dipotong. Ini hasil rangkaian kita hari ini. Tara, bunganya sudah jadi teman-teman. Nah, kalian tinggal kasih pita di bagian sininya, di bagian basketnya atau keranjangnya, dan juga jangan lupa dikasih kartu ucapan seperti ini ya teman-teman. Nah, bunga ini sudah bisa dijual. Oke, untuk di Bali Floris sendiri, untuk rangkaian seperti ini, cara menghitungnya yakni kita hitung berapa harga mawar. Jadi jangan jual atau cari harga dengan harga grosir atau harga per ikat, tapi kita harus hitung ini kita jual mawarnya berapa dan untuk garberanya berapa, baru kita akan kita akan tambahkan sekitar 50% untuk jasa kita. Nah, kalau untuk di Bali Floris ini rangkaian seperti ini kita jual dengan harga 200 sampai 250 ribu rupiah, berikut dengan kartu ucapannya juga.
Nah, kalau di kota kalian bisa menyesuaikan dengan market di daerah kalian masing-masing ya. Tapi jangan lupa harus saat kalian membuat harga jual, jangan bekerja sia-sia. Kalian harus masukkan jasa kalian sebagai florist dan waktu kalian juga. Oke teman-teman. Oke, saya Mega, tutor kelas kali ini mengucapkan terima kasih sudah join kelas kita. Dan jangan lupa untuk ikut kelas-kelas lainnya di kelas online Bali Florist. Sampai jumpa di kelas selanjutnya.